Yuk simak masakan saya untuk 1 minggu. Teman-teman, lihat tuh ulatnya. Kayak rongga gitu, jadi dia tetap kering. Nasi capcay ini namanya. Jadi teman-teman catat nih ya. Telur yang kemarin ku beli 10 biji udah aku pakai 1 ya. Jadi tinggal 9 ya. Kalau saya bagi ke suami ya cuma 2 hari sih. Is vegetaris. Oh, Ich weiß, du mach keine vegetarisch. ist ja nur Spaß. Aber this is lecker, weißt du. Halo teman-teman YouTube semuanya, kembali berjumpa dengan saya Monica di Jerman. Bagi yang belum kenal saya bernama Monica, hidup di Jerman. Jika Anda baru mampir di channel saya ya, terima kasih Anda sudah mau mampir dan klik video ini untuk disimak. Tapi saya lebih gembira lagi jika Anda mau subscribe ya. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa dihidupkan lonceng notifikasinya karena saya selalu upload video ya. Kadang-kadang itu ada video sambungan atau video yang spontan ya, yang terjadi pada hari itu juga saya upload. Jadi jika Anda ada hidupkan lonceng notifikasinya, jadi Anda mendapatkan notifikasi dari YouTube kalau ada video yang baru. Oke? Jadi vlog hari ini ya merupakan vlog sambungan dari yang terdahulu, yaitu tantangan belanja bahan makanan untuk seminggu ya. Jadi di vlog itu kan saya ada tunjukkan bahwa saya berhasil belanja di bawah 25 euro untuk bahan makanan seminggu ya. Dan untuk vlog kali ini saya akan tunjukkan makanan apa saja yang saya masak dengan bahan-bahan yang sudah kita beli. Oke. Jadi saya akan mulai dari penanganan bahan makanan yang gampang rusak ya, seperti wortel, jamur, terus lemon, terus apalagi ya. Nanti kita lihat ya. Jadi itu saya ada penanganan khusus ya supaya dia bisa tahan 1 minggu. Jadi saya akan tunjukkan makanan yang saya makan untuk 7 hari, tapi tidak semua makanan yang saya masak itu saya tunjukkan prosesnya yang lengkap ya, karena waktu juga saya tidak berharap vlognya akan sangat panjang ya, karena makanan untuk 1 minggu itu kan banyak dari pagi, siang dan malam kan. Jadi teman-teman, yuk sama-sama ke dapur saya ya. Kita lihat apa makanan yang bisa kita masak dengan bahan-bahan yang sudah ada, yang sudah kita beli hari ini. Oke? Yuk kita mulai. Untuk lemon supaya bisa tahan seminggu ya, biasanya saya peras ya, karena ini bukan organik, nggak bisa saya konsumsi sekalian sama ini kulitnya ya. Jadi saya taruh garam sedikit di botol kecil ini. Saya taruh garam sedikit supaya dia lebih tahan, jadi bisa tahan seminggu. Jadi biasanya pagi saya perlu minum 1 sendok teh ya, campur air atau 1,5 sendok. Terus kadang saya juga buat masakan ya, saya pakai juga. Habis itu ya taruh di kulkas. Nah ini sisanya bisa digunakan lagi.
Biasa sisa-sisa ini ya saya nggak buang buat cuci tangan kalau saya lagi potong bawang putih gitu ya, atau untuk cuci apa aja lah. Nah, ini kan bagus. Jadi ya teman-teman, biasanya saya lihat saya beli sayur apa aja atau makanan apa saja yang gampang rusak seperti ini jamur ya. Ini saya juga saya akan beresin ya supaya dia bisa tahan seminggu. Ini saya bakal lap bersih pakai handuk makanannya. Nah, habis itu saya iris agak tipis terus saya bekukan gitu loh. Karena ya jamu ini kan bersih ya. Nah, dan ini juga organik, nggak boleh dicuci. Kalau dicuci pasti rusak. Jadi kita lap aja pakai kitchen towel. Jadi agak dibasahin sedikit handuknya, lalu dilap bersih ya. Nah, lalu dipotong. Nah, sebenarnya dia itu udah bersih waktu mereka ngambil ya. Itu mereka pakai sarung kok. Jadi kita cuman bersih-bersih ini nih yang kotor-kotornya ini dikit gitu aja. Jadi biasanya ya saya pakai ini kitchen towel ya. Ya, saya lap bersih ya. Nah, udah itu nanti kita potong. Ini saya belajar dari chef Itali. Dia bilang jamur nggak boleh dicuci. Kalau dicuci mah udah rusak. Pasti rusak. Karena kan nggak bisa habis semua satu kotak kan. Nah, jadi kita terpaksa dengan cara ini. Jadi saya akan iris ya. Habis itu saya potong-potong ya tipis-tipis. Saya ini susun di talenan ini. Nah, jadi kayak gini udah saya potong kan kayak gini, kira-kira setengah sentimeter gitulah tebalnya. Lalu kita susun-susun begini. Ditindih tapi nggak tindih penuh ya, agak miring-miring sedikit gitu. Supaya dia nggak pada lengket nanti semua. Gitu. Nah, jadi kayak gini teman-teman, disusun kayak gitu ya. Terus dibekukan 2 jam ya. Jadi saya masukkan ke kulkas ya. Di tempat pembekuan saya bekukan minimal 2 jam lah. Jadi kita harus ingat keluarkan. Nanti saya tunjukkan gimana caranya ya. Terus ya teman-teman, ada satu lagi ya sayur yang gampang rusak, yaitu wortel ya. Jadi ini saya akan tunjukkan juga ya, berbagi ke teman-teman. Saya pakai lagi ini loh wadahnya ya. Jadi kita buka plastiknya ya. Nah, kita keluarkan si wortel ya dari tempatnya. Karena wortel ya kalau basah pasti rusak. Jadi kita keluarkan. Nah, ini tempatnya ya, udah dikeluarkan. Tempatnya kan basah ya, karena tadi ada di kulkas. Di sananya juga dingin ya. Jadi kita lap bersih dulu, lap kering. Terus kita pakai ini tisu dapur ya. Jadi kita taruh di bawah supaya dia bisa nyerap kalau ada air atau ada embun ya. Jadi dia bisa nyerap ke sini. Nah, habis itu kita taruh ini loh teman-teman. Ini kalau kita panggang-panggang kan ada ini. Pokoknya ada alas yang bisa agak tinggi sedikit gitu ya. Dan di sini nggak padat ya, jadi ada udara. Jadi si wortel ya nggak langsung kena ke dasarnya. Jadi kita susun lagi, kita susun balik lagi ke sini. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi nanti wortelnya bisa tahan 2 minggu teman-teman. Saya udah sering begini. Kalau enggak ya pusing di sini ya, mau beli wortel harus beli 1 kotak. Tadi saya mau beli yang eceran, tapi yang eceran itu jelek dan nggak segar ya. Jadi saya terpaksa beli ini. Nah, gitu. Nah, gini teman-teman. Jadi disusun balik lagi ya. Nah, terus kita lihat ini dasarnya itu ya. Wortelnya nggak kena langsung ke dasarnya. Jadi dia ada ini loh, ada kayak rongga gitu. Jadi dia tetap kering gitu loh.
Nah, habis itu baru kita simpan di kulkas. Nah, jadi begini caranya. Jadi aku sudah lap bersih sayurnya, baru ku simpan lagi di kulkas ya. Supaya kita hemat ya. Dan sayurnya bisa tahan seminggu, 2 minggu ya. Nggak rusak. Nah, ini kan karena saya sudah beli yang untuk seminggu ya. Jadi seminggu ya saya habisin. Cuman wortel ini saja yang bakal sisa nanti habis seminggu ya. Teman-teman, lihat tuh ulatnya. Saya taruh garam karena saya mau bikin ini ya, ca brokoli. Langsung ulatnya keluar kan. Saya rendam pakai air garam. Nah, ini memang menunjukkan bahwa sayur di Jerman ini ya, peptisidanya itu nggak banyak ya, sampai ulatnya pun belum mati ya. Jadi kita harus cucinya pakai garam atau cuka, teman-teman. Jadi kayak sayur organik gitu loh. Mungkin ini sayur organik loh karena ditanam di lokal ya, sama petani lokal. Lihat ulatnya gendut gitu. Takut aku mau suruh suami yang ambil. Dia keliling-keliling, nggak bisa turun, nggak bisa kemana-mana. Kasihan juga. Jadi untuk makan malam hari ini ya, saya makannya simpel ya. Saya bakal ca brokoli. Nah, pakai bawang putih sedikit. Karena saya masih ada sisa ya bawang putih. Tadi saya nggak beli. Ya, kita hitunglah bawang putih 50 sen ya untuk seminggu. Terus ini wortel sedikit, jamur 2. Nah, ini 1/4 brokoli, tomat ya, 1. Terus ini cuman pakai garam, kecap asin sama minyak sedikit. Nah, ini saya sudah panasin nasiku ya. Malam saya nggak makan banyak. Ini sisa nasi kemarin. Udah matang. Wangi. Langsung aja tuang. Jadi makan nasi capcay ini namanya. Tapi vegetarian ya teman-teman ya. Nah, ini jamurnya sudah 2 jam lebih ya. Ini saya mau tunjukkan ke teman-teman. Saya mau keluarkan dari kulkas. Tapi sebelumnya kita siapin dulu plastik makanan ya. Nah, jadi kita mau masukkan jamur yang sudah dibekukan itu ke dalam plastik ini ya. Nah, supaya mejanya nggak basah ya, saya taruh kain. Ini ya, sudah saya keluarin dari kulkas. Dari pembekuan, dia sudah beku. Nah, ini semua sudah beku teman-teman. Jadi kenapa harus dibekukan begini? Supaya nanti kita masukkan ke plastik, dia nggak lengket satu sama lain. Jadi kayak jamur yang dijual, jamur beku yang dijual di supermarket loh. Nah, jadi dia itu nggak ini loh. Nah, setelah dimasukkan ke plastik ini ya, harus divakum ya. Terus harus disimpan balik lagi ke kulkas. Jadi saya bagi 2 ya supaya gampang. Sekali masak ngambil 1 plastik. Jadi saya pakai plastik kecil yang ukuran 500 ml. Teman-teman kalau mau pakai kotak boleh juga sih. Saya lebih suka pakai plastik. Jadi lebih gampang. Jadi ini untuk 1 kali lah. Nah, habis itu kita vakum ya. Gini aja udah bisa. Nah, jangan ada udara lah di dalamnya. Habis itu diikat. Nah, jadi kayak gini. Terus disimpan di kulkas lagi. Begitu juga bungkusan kedua. Sama juga. Jadi jamurnya ya tetap segar teman-teman.
Kalau kita nggak gituin ya, wah dia gampang sekali rusak ya. Jadi udah mau masak, baru saya keluarin biasa. Jadi teksturnya semua nggak berubah, rasanya manis, nggak ini loh. Nah begini teman-teman. Nah kayak gini disimpan lagi di tempat pembekuan. Nah, waktu mau pakai tinggal ngambil. Selamat pagi teman-teman. Minum air lemon dulu. Jadi gampang ya. Ini kan lemon kemarin yang sudah aku peras ya. Jadi aku biasa pakai 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh. Terus taruh air, minum. Jadi ya teman-teman, karena ini kan dalam rangka 1 minggu challenge ya. Saya pakai bahan-bahan yang aku beli untuk 1 minggu. Jadi istilahnya aku pura-pura hidup sendiri lah gitu. Padahal hari ini kan hari Minggu. Biasanya kan suami yang bikin pretzel atau bikin baget atau bikin apa sajalah siapin sarapannya. Jadi hari ini mulai pagi ini saya bikin sarapan saya sendiri. Jadi ini tepung yang saya beli kemarin ya. Bukan kemarin mas, kita selalu ada stoknya sih. Jadi ini 1 kilo tepung ya, juga terlalu banyak untuk saya sendiri gitu loh. Jadi aku pakai pakai 2 telur ya. Jadi bikin 2 pancake sekalian. Kan kasihan aku makan pancake, dia makan roti biasa. Jadi aku mau dia cobain pancake saya juga. Ya saya sih sering bikinin dia ya kalau dia di rumah. Jadi teman-teman catat nih ya. Telur yang kemarin ku beli 10 biji udah aku pakai 1 ya. Jadi tinggal 9 ya. Kalau yang namanya mau challenge kan harus dikalkulasi ya teman-teman ya. Kalau susu ya 1 liter seminggu untuk saya pun juga kebanyakan. Kira-kira aja. Saya juga bikinnya nggak terlalu manis. Karena nanti suami pasti pakai jamnya dia ya. Jam ini loh, jam strawberry. Marmalade ya. Ini saya taruh garam sedikit. Nah, gula 2 sendok teh lah. Baru pelan-pelan taruh tepungnya. Saya coba ya. Ini 1 sendok penuh. 4 sendok penuh dulu ya. Lihat gimana. Keenceran. Nah, biasanya saya sendiriannya 3 sendok penuh sih. Harusnya ini bisa 6 sendok penuh ya. Ya, ini 6 ya. Nah, jadi pas 6 sendok penuh. Tepung terigu di Jerman masih termasuk murah lah. Ini saya beli yang lebih bagus ya. Ini kalau nggak salah cuma 85 sen. Yang kemarin yang murah itu ya 30 berapa ya kemarin 55 sen ya. Jadi ya teman-teman, karena ini nanti aku mau tunjukkan bahannya aku masak apa saja. Jadi aku nggak tunjukkan terlalu banyak proses ya memasaknya. Aku cuma tunjukkan aku masak apa saja gitu loh, hasilnya itu loh. Jadi teman-teman tahu aku sudah pakai bahannya ya. Supaya vlognya nggak kepanjangan. Karena harus tunjukin makanan 1 minggu itu kan banyak teman-temannya. Nah udah gitu. Wangi pancake-nya udah jadi.
Guten Morgen. Guten Morgen, darling. Wie geht's? Mir geht's gut. Guten Morgen. Morgen. Heute isst du Pfannkuchen zum Ja, Frühstück. das ist gut. Danke, Henny. Bitte. Ich mache zwei. Ein für dich und ein für mich. Okay, Du danke. kannst mit Marmelade essen, Marmelade. okay? Danke. Bitte. Jadi ini satu lagi. Tadi suami baru bersih-bersih sedikit pakai vakum. Nah, bagus kan teman-teman? Nanti dia pakai marmelade. Jadi yang hangat ini saya kasih ke Raina biar dia makan yang hangat. Jadi karena wortelnya kebanyakan tuh 1 minggu ya, jadi saya bikinin makanan juga untuk suami. Saya lagi bikinin mie Jerman untuk dia ya. Ini saya rebus sebentar, hanya 1 menit di air ya. Ini mie Jermannya. Terus saya mau panggang pakai ini loh, keju untuk dia. Taruh keju 1 lapis ya. Ini wortelnya ditaruh aja di atas. Gini aja. Nah, jadi kayak gini ya, 1 lapis wortel di atas. Terus nanti saya siramin minyak zaitun ya. Taruh paprika sedikit, garam, merica, udah dipanggang. Udah matang, aku mau taruh bawang goreng. Sebenarnya ini bukan bawang goreng, tapi bawang panggang. Suami suka sekali sama bawang panggang. Masak nasi dulu. Untuk kohlrabi ya, itu selalu saya pisahkan labu sama daunnya. Jadi ini daunnya saya cuci beberapa kali ya. Ini bekas air cucian beras, ini saya rendam sebentar ya. Takutnya ada pestisida ya, jadi direndam sebentar pakai air beras. Terus ditiris airnya ya. Jadi udah bisa siap dimasak apa saja. Dan untuk kali ini saya cuman rebus polos saja pakai minyak sedikit ya. Jadi nanti saya makan pakai minyak wijen yang digoreng jahe ya dan kecap asin. Untuk snack aku ya hari ini aku cuman makan ini wortel ya, biar sehat buat mataku ya. Jadi kalau cara makannya kayak gini ya 1 kilo wortel juga habis 1 minggu. Teman-teman, ini batangnya brokoli ya. Biasanya juga aku gunakan sih sama daun-daun kecilnya itu ya. Nah, nanti saya buang kulit luarnya itu. Terus saya akan masak bubur pakai kentang sama wortel. 2 kentang kecil sama 1 wortel kecil. Jadi ini aku cuman masak 2 genggam beras ya. Buat buburnya akan saya cuci bersih dan dimasak bubur. Jadi udah setengah matang ya, baru masukkan ini sayur-sayurnya. Terus saya akan ceplok 1 butir telur teman-teman. Udah matang ya buburku. Jadi ini telurnya tadi saya taruh terakhir, matikan api, ceplok, tutup 5 menit gitu. Jadi saya akan tambahkan sedikit garam. Udah itu merica. Terus ini minyak wijen sedikit lah, setengah sendok teh. Biar hangat ya. Nah ini karena turun hujan deras tadi. Jadi dingin-dingin makan bubur panas enak. Terus saya taruh sedikit kaldu jamur ya, setengah sendok teh ya. Cuman setengah sendok teh. Terus aku tambahkan sedikit soya hitam. Ya, kacang soya hitam. Ini namanya tausi kalau bahasa Chinese ya. Kalau kita orang Tionghoa bilang tausi. Jadi dia rasa asin, ada manisnya sedikit saja.
Udah itu udah dikacau. Begitu aja udah enak dan bernutrisi. Jadi enggak minyak-minyak teman-teman. Dan masaknya juga enggak repot kan. Udah boleh disajikan kayak gitu. Enak. Lezat. Cuman masih panas, tunggu dingin sebentar lah, 5 menit. Untuk sayur selanjutnya yaitu mentimun, saya pakai setengah ya. Saya tumis telur sama jamur, jahe sedikit. Terus saya juga bikin jahe goreng pakai minyak wijen dan kecap asin. Udah itu saya siram di atas terong yang sudah saya kukus. Udah itu saya juga bikin telur kukus Jepang ya. Dan ini kentang saya kukus buat perkedel, tapi saya namain telur angsa. Jadi enggak macam-macam bumbunya, cuman merica, garam sama kaldu jamur sedikit ya. Udah itu saya bungkus telur rebus ya 2 dan saya bikin 2 biji. Masak nasi dulu. Karena saya masih ada sisa pandan di kulkas ya, jadi saya mau habisin stok saya sebelum saya berangkat ke Singapura. Buat makan malam selanjutnya ya, saya makan yang gampang saja. Saya goreng tahu ya, ini tahu buatan industri Jermannya, tapi ini organik dan mutunya sangat bagus ya, saya suka ya. Terus saya goreng polos saja, pakai garam ya sedikit. Nah udah itu saya pakai minyak sedikit di pan ya, saya goreng seperti dipanggang begitulah. Habis itu saya taruh saus kecap manis sama cabai ya. Nah udah itu saya makan aja pakai nasi putih, sudah enak. Terus potong sedikit mentimun, tomat sedikit ya. Udah enak seperti ini makannya. Karena saya nggak vegetarian penuh ya, seminggu sekali saya usahakan makan ikan juga. Jadi saya ada beli 1 kaleng ikan tuna kan, teman-teman masih ingat ya. Jadi akan saya masak tahu sisa, masih ada sisa 1 potong kan tahunya. Saya masak tumis pakai bawang, terus pakai sedikit daun kohlrabi ya. Nah dicincang halus lah daun kohlrabinya. Udah itu saya pakai sebiji telur. Dan ini porsinya gede ya, karena 1 potong tahu itu 400 gram kan. Nah jadi saya buat makan 2 kali lah untuk besok juga ya. Nah jadi seperti ini saya sudah bisa hemat, makanya bisa 25 euro untuk 1 minggu untuk saya sendiri gitu. Dan saya masih ada sisa brokoli kan, jadi gede kan brokolinya waktu saya beli. Jadi saya tumis polos saja pakai garam sama bawang putih. Nah selalu bawang putihnya itu sebagai crispy saya taruh di atas. Begitu saja sudah enak teman-teman. Saya juga bikin sambal tomat sedikit ya, pakai cabai 1, terus daun salam. Masak nasi dulu. Menu saya setiap hari juga tidak terlepas dari kentang ya. Ini saya mau bikin kentang kecap. Nah biasanya saya bikin banyakan ya, karena sisanya itu bisa saya makan untuk sarapan pagi pakai bubur atau makan siang pakai nasi putih. Jadi saya makannya sederhana sekali dan saya selalu ada sisa ini ya, jamur shiitake yang kering yang sudah saya rendam lunak, terus saya gonseng pakai kecap asin. Harusnya teman-teman sudah pernah nonton ya video ini. Jadi saya tumis aja pakai jahe sedikit ya. Udah itu tomat dicincang halus,
Terus taruh kecap asin, kecap manis, garam sedikit, kaldu jamur, sama jamur segar yang sudah saya packing ya. Nah, untuk satu bungkus saya pakai satu kali ya, jadi gampang. Nah, ini kan porsinya gede ya, saya bisa sisain untuk besok. Nah, saya suka sekali sama kentang kecap, saya sering masak kok. Kalau di vlog-vlog berlalu teman-teman harusnya sering lihat ya, saya suka bikin ini kentang kecap. Nah, karena ini sudah musim panas ya, jadi untuk menyegarkan kerongkongan saya pakai sisa timun yang sedikit itu saya bikin minuman untuk diminum pada musim panas ya. Saya taruh di kulkas jadi dingin ya. Gampang, saya taruh sedikit garam ya, pakai air panas dilarutkan dulu garamnya. Udah itu saya taruh sedikit ini ya madu. Nah, sekitar 1 sendok makan. Nah, udah itu diaduk rata ya, biar sudah terlarut di dalam airnya. Lalu itu timun sisaan saya potong kubis kecil-kecil, saya masukin saja. Udah itu saya campur air dingin. Nah, udah itu diminum, enak sekali. Jadi ini bisa untuk menyegarkan kita ya pada hari panas ya, juga kerongkongan kita juga jadi enak rasanya. Teman-teman coba resep ini, enak. Kalau ada jeruk nipis Indonesia lebih enak lagi rasanya. Oh iya, jangan lupa campurkan 1 atau 2 sendok teh air lemon yang sudah diperas tadi ya. Jadi tadi saya hampir lupa, saya ngomong-ngomong jeruk nipis Indonesia ya. Jeruk nipis Indonesia yang kecil-kecil itu loh, kan namanya lime ya, kalau di Singapura itu kan wangi sekali. Untuk makan pagi, kadang aku suka bikin ini ya, banana bread atau banana kuchen. Setengah sendok teh tepung ini ya, baking powder. Dua biji telur. Kira aja 100 ml dulu. Satu sendok aja gula. Gula vanila 1 bungkus. Ya, hitunglah gula vanila 20 sen ya. Bahkan nggak nyampe 20 sen. Garam sedikit. Jus lemon. Satu sendok makan lah. Mana sendokku?
Manis, enak pisangnya. Cuaca panas. Minum air dingin dulu. Udah matang. Nah, biasanya saya bikin satu resep gini ya. Bisa buat makan 2-3 hari lah. Biar atasnya nggak kering ya, aku tutup. Kentang yang ku beli 1 kilo masih ada sisa sedikit. Jadi ini baby potatoes ya. Jadi saya kupas bersih ya, cuci bersih. Terus saya potong jadi 2 ya. Karena kentangnya kan kecil ya, mungil. Terus saya bakal ini ya, oles minyak sedikit ya, 1 sendok makan gitulah. Tapi setelah saya potong saya keringkan dulu, udah benar-benar kering baru saya oles pakai minyak ya. Nggak sampai 1 sendok makan. Nah, terus saya air fryer ya, sekitar berapa ya, 15 menitan lah. Nah, setelah setengah mateng ya, itu saya keluarin ya. Saya bakal ini goyang-goyang sedikit ya, supaya dia itu nggak lengket di dasarnya dan penggorengannya itu merata. Nah, ini saya mau bikin telur dadar ya. Nah, saya pakai telur 1. Nah, jadi teman-teman hitung tuh telurnya tinggal berapa. Ini sudah mau masuk akhir pekan ya. Jadi saya sudah pakai lumayan banyak telurnya ya. Nah, saya taruh merica, kecap asin sedikit ya. Dicampur rata, garam sedikit. Udah itu ya. Saya ini nanti saya bikin telur dadar, saya goreng pakai minyak sedikit ya. Nah, ini saya sudah mau goyang-goyang sebentar kentangnya yang sudah setengah matang ini ya, supaya dia nggak lengket di dasar penggorengan. Dan juga ini bisa bikin kentangnya lebih garing di luar ya. Nah, jadi merata penggorengannya. Ini saya cuman goreng di atas temperatur 180 derajat Celcius ya. Nah, saya mau buka kalengan baked beans saya ya. Kadang saya suka bikin makanan ini juga kalau lagi nggak ada waktu masak ya. Nah, udah itu siapin ini piring ya. Dan ini telur saya sudah matang. Jadi saya sambil goreng juga ya. Halo darling. Ich mache Kochen Video. Wie geht's? Mir auch. Ich habe ein bisschen Allergie. Meine Nase Problem. This is my dinner.
because I didn't make Good, video. yeah. You want to try? No. It's vegetarian. Oh. Ich weiß, du machst keine vegetarian. Sesade. Ekelhaft. Warum? Ja, das war nur Spaß. Schon nur Spaß. Aber this is like weißt du, mit Protein, Bohnen, Eier, Kartoffeln. Yeay, udah jadi. Enak loh. Coba ya teman-teman. Tak makan sek ya. Aku bikin salad wortel juga yang bisa ditaruh di kulkas. Terus aku bikinin suami ini loh, telur dadar pakai jagung sama wortel juga karena wortelnya sisa banyak ya. Dan saya tidak taruh cabai kalau yang untuk suami karena suami nggak bisa makan cabai. Darling, Dina minta essen. Untuk telur dadarku ya sama, cuman saya pakai cabai hijau yang pedas ya, cabai rawit. Nah, saya pakai 1 butir telur saja dan saya makan dengan nasi putih sedikit ya yang sudah dipanaskan. Jadi ini merupakan makan siang kami. Jadi aku makannya gampang, yang penting ada telur. Terus saya taruh sayur-sayuran sedikit ya, saya sudah bisa makan untuk makan siang yang simple. Nah, ini nanti untuk makan malam ya, saya masih ada sisa 1 labu yang gede ya, labu kohlrabi. Ini saya iris tipis-tipis ya, saya buang dulu kulit yang keras. Nah, itu terus saya iris tipis-tipis. Teman-teman boleh juga pakai parut ya. Terus saya bakal cha kohlrabi pakai ebi yang sudah saya gonseng pakai cabai ya. Udah itu saya juga pakai jamur shiitake sedikit yang selalu ada stoknya di kulkas saya. Karena saya mau habisin semua bahan-bahan makanan saya dan saya mau kosongkan kulkas saya sebelum saya berangkat ke Singapura. Cha labu kohlrabi pakai ebi dan sedikit cabai dan jamur ya. Ini salah satu favorit saya juga. Luar biasa gurih. Teman-teman yang tinggal di Jerman atau Eropa boleh coba nih resepnya. Oke, sekarang kita lihat yuk ada sisa apa saja ya di kulkas saya. Tidak banyak ya, cuman sisa wortel 3 ya. Dan yang lainnya sudah nggak sisa. Ini merupakan sayur yang kemarin kita beli hari Sabtu ya. Jagung manis ada sisa sedikit. Dan susu juga ya sedikit, tidak banyak. Terus saya juga ada sisa 1 buah tomat dan 1 pisang. Hore! Akhirnya proyek 1 minggu saya sudah selesai. Dan ini merupakan masakan saya yang terakhir untuk hari ke-7 ya. Dan ini merupakan makan malam saya ya di akhir pekan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudari Sofia yang di Amerika ya, yang menyarankan saya bikin video yang lumayan menarik ini ya, dan saya sangat exciting banget ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai, dan jika Anda menyukainya ya, jangan lupa diberi jempol ke atas dan di komentar juga ya teman-teman. Anda boleh cantumkan di kotak komentar masakan mana saja yang paling Anda sukai ya. Dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, jangan lupa ya, supaya Anda tidak ketinggalan jika saya ada post vlog yang baru. Jadi sepertinya
vlog hari ini ya, yaitu vlog masak-masak yang terakhir, karena saya sudah mau ke Singapura ya. Mungkin nanti di Singapura saya bikin 1 atau 2 vlog masak-masak juga di sana ya. Oke teman-teman, pantau terus ya, karena bakal ada vlog-vlog yang lebih menarik lagi ya setelah vlog ini ya. Ikutin saya terus ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.